Oke, selamat. Eh, ayo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Izin memperkenalkan diri Bang, kami dari mahasiswa Institut Taskia yang mengambil mata kuliah kewirausahaan dan startup digital. Ini kami dapat tugas UTS Bang terkait Oh ya diwawancara ya. salah satu startup gitu atau kayak salah satu usaha gitu ya. Yang apapun itu gitu bebas di bidang apa gitu. Jadi kami Ya. memilih Abang gitu sebagai narasumbernya gitu Bang. Nah ini ada beberapa pertanyaan ya Bang yang mungkin menjadi poin-poin penting dalam nantinya akan kami buatkan makalah Bang. Di mana Bang? Ini ada pertanyaan. Oke. Silakan pertanyaannya apa saja. Mungkin pertama ini Bang bisa dikenalkan nama Abang siapa Bang? Oke, terima kasih kesempatannya. Nama saya Indra Yunikat Wijaya, selaku owner dari Pelangi Sport dan Apparel di toko olahraga dan custom jersey. Oh gitu. Oke oke Bang. Lokasi di Ngawi, Jawa Timur. Berarti sekarang di Ngawi ya Bang? Ya, betul. Oke oke Bang. Eh berarti bisnisnya lebih ke kayak custom jersey sama apparel olahraga gitu Bang ya? Lebih ke toko olahraga sama ya custom jersey gitu. Jadi ada yang Pelangi Sport itu khusus untuk alat-alat olahraga kayak bola, terus pakaian voli, pakaian sepak bola, net, dan lain sebagainya. Kalau yang Pelangi Apparel lebih ke custom jersey untuk olahraga kayak gitu. Oh. Berarti ketika mungkin customer mau bikin jersey untuk misal sekolahnya nih Bang, berarti bisa gitu untuk jasanya. Bisa, bisa, betul, betul. Oh, oke. Mungkin apa nih Bang yang mendasari Abang membuat bisnis atau startup itu Bang? Jadi lebih ke apa sih ide utamanya gitu? Ya, untuk ide utama atau yang menjadi tolak ukur pertama saya membangun bisnis ini karena saya dulu kuliah di olahraga. Jadi dari lingkungan tersebut sudah banyak teman-teman olahraga. Jadi saya dari dulu pun sudah punya angan-angan untuk membuat toko olahraga. Nah, alhamdulillah baru terrealisasi ketika lulus S1 dan mau lanjut S2 dulu itu. Jadi ini udah jalan hampir 4 tahun ini. Jadi dulu waktu mau lanjut S2, tapi ternyata corona, terus dari situ ada program dari pemerintah yang namanya kayak bantuan apa ya itu, pelatihan yang ada itu loh, dapat uang 3,5 juta, tapi bertahap itu transfernya tiap bulan 600.000 dan itu bisa digunakan untuk pelatihan-pelatihan digital marketing kayak gitu. Jadi bisa dipakai untuk kelas bahasa Inggris, kemudian untuk cara membangun bisnis online dan lain sebagainya. Jadi ada aplikasinya tersendiri juga. Nah, itu alhamdulillah saya belajar dari situ dan modalnya dari situ. Ya, itu nanti berkaitan dengan pertanyaan yang nomor 4 mungkin. Oke oke Ya, Bang. Tadi berarti ada apa namanya kayak eh, terlibatnya pemerintah tadi Bang ya melalui apa ya, tadi? betul, betul. Hmm, terus ada pertanyaan lagi nggak Bang? Pertanyaannya selanjutnya dari saya, misalnya ada abang nih buat startup, cuman ada masalah gitu nggak dalam membuat bisnis ini. Terus Ya, bagaimana cara abang menyelesaikan masalahnya? oke. Masalah yang pertama pernah saya alami yaitu pembukuan, terkait pembukuan dari hasil penjualan dan hasil apa ya, intinya barang masuk dan barang keluar itu yang awal-awal dulu belum sempat saya buat pembukuan, jadinya kayak bingung, ada untungnya tapi uangnya nggak tahu kemana kayak gitu. Nah, terus semakin ke sini ya alhamdulillah saya buat
pembukuan untuk rincian barang masuk, kemudian barang yang laku berapa, jadi bisa dihitung nantinya tiap akhir bulan kayak gitu. Jadi dengan karyawan pun jadi bisa kelihatan bagaimana kinerja dari karyawan kayak gitu. Terus yang kedua ada lagi masalah yang barusan kemarin itu kena tipu, ya resiko dari bisnis online. Kita kadang terlalu percaya dengan orang lain, dia bilang pesan training 20 paks, kemudian sudah saya siapkan, terus dia udah bilang transfer, dan ternyata uangnya katanya kelebihan. Nah, saya lengah nggak ngecek aplikasi rekening saya, Brimo saya. Ternyata setelah uang yang kelebihan itu saya kembalikan, ternyata uang yang dari pemesan itu atau customer itu ternyata belum transfer. Jadi bukti resi yang dikirim itu nggak real. Dan itu nominalnya hampir 2 jutaan. Jadi dari total 3 juta awalnya udah bilang ini udah DP, kemudian ternyata uangnya katanya kelebihan terus suruh kembaliin. Udah saya kembalikan ternyata itu menipu. Nah, dari situ ya bisa saya simpulkan awalnya mau saya urus ke pihak berwajib, tapi setelah saya gali dari teman-teman sesama bisnis tuh kalau diurus ke pihak berwajib nanti tetap keluar uang lagi malah nggak bisa kembali uangnya. Jadi daripada lebih panjang ya ambil hikmahnya diikhlasin seperti itu. Jadi buat pembelajaran saya dan mungkin adik-adik nantinya semisal punya bisnis supaya bisa lebih hati-hati dan lebih detail lagi. Jangan mudah percaya dengan teman, kemudian siapapun walaupun saudara itu kadang ngeri ancaman-ancaman bisnis online gitu. Nah, mungkin itu aja sih kalau problem solvingnya. Ini langsung oke, benar. Nah, Mas Indra, kalau dengan masalah pendanaan awal usaha Mas Langit Sport ini seperti apa, Mas? Oke, untuk Untuk pendanaan. pendanaan awalnya ya dulu awalnya saya kuliah itu nyambi atau sambil wasit sambil ngelatih, jadi ada dana-dana dari situ saya kumpulin dulu, kemudian ternyata ada program pemerintah itu, terus saya kumpulin, ya saya pakai untuk modal usaha itu saya beli dulu awalnya nyicil atau ambil barangnya dikit dikit dulu. Jadi misal training 3, kemudian sepatu 2, tas 5. Jadi nggak langsung stok barang banyak. Dan itu saya dulu merintis awal di kos. Jadi ya saya ngekos itu dalam kamar ada banyak barang. Jadi ada rak-rak, ada rak gitu, terus barangnya juga tumpuk-tumpukan. Setiap pembeli ya namanya bisnis online itu kalau teman-teman tahu nggak perlu ada toko fisik, tapi yang penting ada stok barang. Kemudian saya menyimpulkan dari situ ya ternyata benar-benar bisa dirintis dari situ. Karena kalau bisnis online yang penting ada testimoni terpercaya dari orang-orang pembeli, dan semisal ada teman-teman yang beli pun atau orang yang baru kenal beli ya saya suruh datang ke kos. Jadi nanti COD ataupun milih barangnya kayak gitu. Tuh, terus ya dari situ kecil tapi lama-lama ya alhamdulillah sekarang bisa buka toko 2021 kalau nggak salah itu di Ngawi yang dulunya bekas warnet game online saya rombak jadi toko olahraga. Kemudian alhamdulillah terus 2024 awal buka cabang di Sragen Jawa Tengah. Jadi ya alhamdulillah udah dua toko dari saya seperti itu. Oh, berarti awalnya tuh emang
eh, satu barang dulu gitu ya Mas, nggak langsung buka Ya. toko langsung tuh. Oh, oke, baik baik baik. Mungkin ini Mas lebih ke gimana sih cara Mas ngembangin suatu produk dari yang di apa ya di brandingkan gitu Bang, dari misal kelebihan dari Pelangi Sport itu jual jersey-jersey yang apa ya namanya yang nggak ada di toko lain gitu, dan gimana sih cara Mas nge-branding Pelangi Sport ini gitu Bang, atau enggak cara mendapatkan market validation validation gitu ya dari customer gitu. Ya, kalau untuk cara memvalidasi atau mempromosikan lah ya intinya tuh saya awalnya dulu ya survei ke pasar dulu, lihat oh lingkungan saya kan otomatis setiap harinya saya olahraga macam-macam dari basket, sepak bola, kemudian yang lain juga. Nah, di situ banyak teman-teman yang ngeluh kadang nyari barang ini kemana, barang ini kemana. Dari situ saya muncul ide, oh aku buka usaha ini. Nah, itu yang alat olahraga. Kemudian saya selang setahun mulai muncul lagi ide yang custom jersey itu, melihat peluang sepertinya apa ya, jersey itu banyak orang yang memakai dan banyak orang yang minat. Kemudian saya kembangin, dulu awalnya emang Pelangi Sport saja, kemudian saya kembangin lagi buat brand baru yaitu Pelangi Apparel. Jadi yang logonya pun juga ada pembaruan. Dulu awalnya logonya PS, kayak orang-orang itu kenalnya punyanya PS Store. Nah, jadi itu saya rombak jadi Pelangi yang jadi utama, tapi ada cabang sport dan aparelnya. Nah, situ yang brand Pelangi Apparel itu ya dengan cara saya promosikan dari teman-teman olahraga. Misal ketika make, saya suruh moto, kemudian saya suruh update di story lah, di status kayak gitu. Itu yang mudah ditiru. Maksudnya pokoknya setiap orang yang pesen ataupun beli, saya suruh untuk bantu mempromosikan di sosial media. Kemudian yang selanjutnya, saya pernah endorse di akun sosial media di Ngawi yang paling rame, ibaratnya akun apa ya, informasi berita Ngawi yang paling utama. Dan di situ nominalnya ada yang 500.000, ada yang 700.000 karena udah followernya banyak dan viewsnya juga banyak. Jadi saya promosikan di situ untuk lebih mengenalkan branding toko saya dan aparel saya. Tuh, kemudian selain itu ya saya sendiri alhamdulillah ya followernya lumayan. Jadi ketika ada barang baru atau orderan baru itu saya promosikan sendiri ya. Alhamdulillah kadang yang nonton bisa sampai 1.000 di story kayak gitu. Terus selain itu juga di channel YouTube saya ya kebetulan udah dimonet, jadi itu bisa saya pakai untuk mempromosikan apa jualan saya juga. Jadi selain kadang saya di endorse produk lain, di situ juga di caption saya cantumkan produk saya. Jadi sekali dayung dua tujuan kayak gitu. Ya itu aja sih. Lalu mengenai apa Bang? Tadi kan Abang ada mempromosikan gitu. Terus Ya, mengenai sekarang kan lagi rame gitu kan, promosi lewat TikTok atau gimana gitu kan. Terus TikTok nih kadang kan beri ngasih harga itu kan bisa sampai murah banget Bang. Nah, ya. itu Abang ada promosi lewat TikTok atau gimana? Sama satu lagi tadi mengenai tentang monet tuh Bang. Nah, itu kami kurang ngerti ya monet. Masih Bang. Kalau monet, oke pertama dulu ya. Kalau di promosi TikTok, saya udah pernah nyoba itu dengan konten-konten video kayak gitu kan yang biasanya mudah FYP, kemudian ngasih harga itu yang rendah banget. Nah, saya belum berani nyoba yang di TikTok untuk karena itu notabene lebih ke merusak harga pasaran supaya lebih dikenal masyarakat luas. Nah, kalau saya main di TikTok mungkin hanya untuk promosi
sekedar video saja. Kalau untuk yang produk belum terlalu menjurus karena saya lebih mendalaminya di IG. Saya main di IG, kadang saya buat, nah ini belum saya jawab yang sebelumnya itu, saya juga pakai AdSense. AdSense di Instagram itu namanya untuk promosi, jadi beriklan atau bersponsor itu membayar misal 1 hari 50.000, itu nanti bisa dijangkau 15.000 akun atau apa kayak gitu. Jadi nggak cuman ke akun-akun yang udah besar, tapi dari akun kita sendiri bisa mempromosikan. Nah, itu dengan berbayar di Instagram atau lebih dikenalnya lewat Meta. Jadi kayak Facebook, Instagram itu kan jadi satu. Itu kalau mungkin teman-teman yang pakai Instagram sering muncul di story ataupun feed ataupun reels ada tulisannya bersponsor, yaitu kadang orang yang nggak follow tiba-tiba ada di berandanya. Nah, itu berarti promosi AdSense-nya masuk di situ. Kemudian untuk yang monet itu lebih ke YouTube. Kalau teman-teman tahu, YouTube itu kan dulu pernah viral terkait banyak penghasilan YouTuber yang didapatkan dari konten hanya YouTube. Itu sudah pernah saya dalami tahun 2020 waktu corona itu. Saya konten-konten olahraga, lebih ke edukasi, dan bisa dipakai untuk pembelajaran, dipakai guru-guru gitu, dan alhamdulillah viewsnya sampai ribuan. Jadi ada yang ratusan ribu, akhirnya subscribernya udah 7.000, kemudian ada syarat monetisasi. Jadi monetisasi itu kayak persetujuan dari pihak YouTube supaya bisa diklaim. Nantinya kan ada bonusnya. Kalau udah dimonet, syaratnya misal 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang, itu nanti setiap iklan bisa dimonetisasi sama pihak YouTube, dan setiap tayangan ataupun video itu biasanya ada iklannya dulu di awal YouTube. Nah, ketika iklan itu bisa muncul, nah itu nantinya bisa menghasilkan uang di channel YouTube tersebut. Nah, itu dari bahasa monetisasi di YouTube seperti itu. Mungkin itu sudah jelas. Eh, Sejauh ini cukup sih Bang. Mungkin yang terakhir ini aja sih Bang. Mungkin kami kan masih mahasiswa ya Bang. Ya, Masih tips and tricks gitu nih. Membangun bisnis dan mungkin bisa nggak sih kita kuliah gitu mungkin sambil bisnis ya. Mungkin yang terkenal saat kuliah kan kuda-kuda gitu. Kuliah dagang, kuliah dagang. Dan gimana sih tips and triknya gitu Bang bisa sukses dalam dunia bisnis gitu Bang. ya. Untuk tips and triknya, menurut saya itu yang pertama gali dulu potensi kalian. Potensi itu banyak banget, nggak cuman hobi, tapi ada yang berpeluang untuk kedepannya. Misal ada yang modelnya suka suka ngelukis, suka desain. Nah, di situ semua sebenarnya bisa dihasilkan jadi uang, tergantung bagaimana kalian mencari lapaknya. Jadi ada siswa saya itu pinter desain, belajar dari hanya SMK, tapi dia belajar dari YouTube, cara desain-desain yang kreatif itu, dan sekarang desainnya itu sering dibeli sama Amerika, kemudian untuk pameran-pameran di luar sana, dan itu udah berpenghasilan dolar-dolar kayak gitu. Kemarin sharing dengan saya sama-sama belajar dari digital marketing kayak gitu. Jadi misal dari nih teman-teman punya potensi, aku suka lip sync lagu atau apa, itu bisa di cover nanti diupload di YouTube kayak gitu. Jadi intinya gali dulu potensinya, kalau udah ketemu cari lapaknya. Terus kalau udah mantep, cari bandingan apa yang bisa kalian contoh dari potensi itu yang bisa kalian kembangkan. Jadi banyak banget nanti pasti yang bisa untuk kalian jadi trend centernya atau panutan kalian untuk ngembangin bisnis itu.
Tinggal nantinya bisa diubah atau dimodifikasi supaya tidak terjadi plagiat atau meniru. Karena banyak banget dari bisnis-bisnis yang seperti saya pun, teman-teman saya satu kuliah atau satu kelas pun dah, itu hampir 5 orang yang meniru. Dan itu menjadi persaingan. Awalnya teman jadi kadang kayak bersaing ya, alhamdulillah bersaing secara sehat ya gitu. Kemudian lama-kelamaan ya gugur. Karena satu, kuncinya harus konsisten. Kalau nggak konsisten, pasti ya orang itu mut-mutan. Misal ngerjain tugas ataupun desain. Saya misal konten kreator atau ngedit video. Kalau nggak punya mood yang bagus, pasti ya males akhirnya. Jadi semua harus konsisten dan terkembalikan ke niat. Misal niatnya mau bisnis sambil kuliah itu untuk apa? Misalnya supaya bisa meringankan biaya kuliah, meringankan orang tua, dan satu lagi bisa untuk investasi di masa tua nanti misalnya. Jadi nggak menggantungkan satu kerjaan. Karena kalau usaha itu kamu yang jadi bosnya, yang jadi leadernya. Jadi nggak ada yang merintah, tapi kalian yang nantinya merintah dan menampung banyak orang di dunia kerja kayak gitu. Terus satu lagi, jangan malas belajar untuk upgrade ilmu atau upgrade bisnisnya nantinya kalau udah punya gambaran, supaya karena semakin kesini kalau nggak mau ngikutin zaman pasti udah ya kayak teman-teman saya udah tertindas, jadi kayak udah ketinggalan. Padahal kalau satu langkah itu mau ngerjain misal upload lah di Shopee ataupun di Instagram ataupun TikTok, pasti suatu saat bisa diketahui banyak orang. Tapi kalau kalian malas melakukan satu uploadan itu, nah itu mempengaruhi ke depannya. Misal harusnya ada dapat rezeki dari situ, ternyata gara-gara kalian malas, ya itu nanti jadi nggak dapat kayak gitu. Mungkin itu saja sih dari pengalaman saya, beberapa yang saya lakukan dan pernah saya gali ilmunya. Dan yang sekarang itu model promosi lewat konten kreator ataupun membuat konten-konten yang bisa viral dan akhirnya di situ banyak pengunjung yang datang, akhirnya beli kayak gitu. Saya pun juga sampai saat ini masih mengikuti kelas-kelas konten kreator dan caranya membranding biar lebih kuat dan orang itu ketika melihat langsung tertarik. Nah itu dari konten sebenarnya nggak hanya produknya saja, tapi kontennya kadang menarik banget. Produknya biasa itu juga bisa membuat orang jadi tertarik beli kayak gitu. Itu aja. Ada lagi? Monggo. Baik Mas, berarti branding dalam posting video atau apapun itu sangat penting untuk menaikkan nama produk Mas gitu ya. Ya betul. Selain itu ya harus hati-hati. Jangan sampai kalau kalian tahu netizen Indonesia, ketika ada kesalahan dikit, kalian nggak detail, nah itu malah bisa menjatuhkan branding. Jadi perlu hati-hati juga. Baik, mungkin cukup sekian Mas. Ini udah sangat Ya, gimana? Udah bagus banget lah. ya Bang. Intinya, terima kasih buat waktunya Mas juga. Terima kasih buat tadi apa tips and triknya juga. Semoga kita Mas bisa mengamalkan tips and trik dari Mas tersebut. Ya, amin, Izin amin. screenshot ya Bang untuk foto Ya, dokumentasi. silakan, silakan. Oke, oke siap. Satu, dua, tiga. Siap, teman. Oke. Siap. Siap. Oke. Nanti kalau butuh jersey bisa calling me ya. Oke. Siap Bang. Siap. Ongkirnya ada potongan ongkir ya Mas. Oke. Diskon nanti. Diskon Free diskon keluarga. design. Diskon keluarga. Ya, gampang-gampang. Di akhirat itu nanti. Wah, wah. Baik, oke. Untuk Mas Indra, terima kasih untuk waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan sehat-sehat semua ya. Baik, Bang. Sukses. Terima kasih.